Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa dalam Sapaan Sri Kandi edisi akhir September 2024. Dengan harapan semoga damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan kita dan kita merasakan sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali Sapaan Sri Kandi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan puji dan syukur kami Bapa, kalau pagi ini kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami dalam Sapaan Sri Kandi. Tuhan, hari-hari di bulan September boleh kami lalui di dalam penyertaan tangan kasih-Mu dan limpahan berkat-Mu. Dan kini kami naikkan syukur kami Bapa, karena kami boleh menikmati pagi yang indah, udara segar, dan kesehatan kami yang senantiasa Engkau jagai dan pelihara. Kami boleh sampai di penghujung bulan September ini dengan penuh sukacita dan merasakan penyertaan tangan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga urapi kami supaya kami boleh menjadi pendengar yang baik, bukan hanya mendengarkan, tapi juga Engkau mampukan untuk kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, acara Sapaan Sri Kandi ini kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sapaan Sri Kandi kali ini mengangkat tema masih ada kesempatan. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Yang demikian sabdanya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa waktu berlalu begitu cepatnya. Hari berganti hari, bahkan bulan September kita sudah sampai pada hari terakhir di bulan September ini. Waktu berlalu begitu cepatnya, bahkan kadang-kadang tidak terasa karena kita tenggelam dalam rutinitas dan kesibukan masing-masing. Pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita lakukan? Dan hasil apa yang kita peroleh? Jawabannya mungkin saya sudah melakukan ini, itu, menghasilkan ini, itu, menekuni segala tugas tanggung jawab, baik itu profesi, karir, bisnis, usaha, bahkan pelayanan. Atau jawabannya bahkan mungkin seperti pohon ara dalam perumpamaan tadi yang 3 tahun tanpa menghasilkan buah, yang membuat kecewa sang empunya kebun anggur yang adalah Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah dipilih, dipanggil, dan ditentukan untuk mendapatkan kasih karunia yang tidak terhingga, berkat-berkat
yang tidak terhitung, bahkan segala yang diberikan kepada kita tak ternilai harganya, juga termasuk anugerah yang begitu indah di dalam Yesus Kristus yang sudah mengorbankan darah dan nyawanya, darah dan tubuhnya untuk kita mendapatkan karunia yang begitu besar, hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Sudah selayaknya jika Tuhan memberi anugerah itu, menghendaki untuk hidup kita berbuah. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dengan percuma, hidup dalam kesia-siaan, tidak menghasilkan buah, seperti perumpamaan pohon ara dalam bacaan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang diberi banyak kepadanya dituntut banyak. Bahkan juga barang siapa yang dipercayakan banyak dituntut lebih banyak lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan pada kita untuk kita hidup dengan menghasilkan buah, yaitu buah iman berupa perbuatan-perbuatan baik. Seperti pada Yakobus bab 2 ayat 17, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, wujud dari iman kita adalah buah-buah yang dapat memuliakan nama Tuhan, dapat menjadi kesaksian akan kehidupan kita di dalam kasih karunia. Perbuatan di dalam iman kita merupakan buah-buah dari iman. Perbuatan baik yang berstandar kasih, seperti yang diperintahkan Tuhan dalam Lukas 10 ayat 27. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pupuk adalah nutrisi yang sangat berguna untuk menghasilkan pertumbuhan pohon yang sangat baik. Dari menguatkan akar, melebatkan daun, sampai menghasilkan buah. Buah yang tetap, yang berkualitas, yang tidak mengenal musim. Begitupun dengan iman kita. Iman kita perlu dijaga, dirawat, disiram, dipupuk, supaya menghasilkan buah. Dan Tuhan menghendaki buah kita tetap tanpa mengenal musim. Bagaimana caranya? Kita bisa memupuk pertumbuhan iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan mempergumulkan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dan bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang lebih dari itu adalah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Juga kita bertekun di dalam menjalin hubungan intim, relasi yang akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita yang kita panjatkan setiap saat. Dengan mempergumulkan firman Tuhan, bertekun membaca firman, mendengarkan firman, dan berdoa, kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan, mengerti kehendaknya, mempunyai kepekaan hati untuk mendengar suara Tuhan, dan mengetahui kehendaknya.
Mari kita lakukan hal tersebut sebagai gaya hidup atau lifestyle yang kita lakukan baik secara personal, secara pribadi, maupun juga bersama-sama dalam komunitas-komunitas rohani kita. Terutama juga sebagai Sri Kandi KWJ GKJ Boja, kita dapat bertumbuh bersama, menguatkan iman kita, sehingga bersama-sama kita bisa menghasilkan buah-buah perbuatan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 13 ayat 9, kita akan baca ulang. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Kita tidak pernah tahu seberapa lama kita punya waktu. Selagi Tuhan masih berikan waktu, masih ada kesempatan. Berilah diri kita untuk diproses dan berproses untuk dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Sebagai ucapan syukur atas anugerah, karunia dan berkat-Nya yang diberikan kepada kita karena kasih-Nya, sehingga hidup kita berdampak dan berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu, untuk kami senantiasa menggunakan kesempatan yang Engkau sediakan dengan penuh tanggung jawab, untuk hidup kami semakin berdampak, menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah perbuatan baik yang merupakan perwujudan dari iman kami, karena Engkau telah memberikan anugerah yang tiada ternilai di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa rindu mempergumulkan firman-Mu. Kami senantiasa rindu untuk menghidupi doa-doa yang kami panjatkan. Bapa di surga, seperti hari-hari di bulan September ini Engkau sertai perjalanan hidup kami, kami pun juga serahkan hidup dan kehidupan kami di bulan Oktober yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kami, dan Engkau berikan kami hikmat untuk kami boleh bersandar, berharap akan kasih pertolongan Tuhan di dalam langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami yakin dan percaya ketika kami boleh berserah kepadamu, Engkau akan proses hidup kami Tuhan. Engkau akan bentuk dan ubahkan kami, untuk kami semakin taat dan setia mengiring Engkau. Semakin kami boleh menyatakan kehidupan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami senantiasa serahkan saudara-saudara kami di dalam rengkuhan tangan kasih-Mu. Biarlah kami boleh optimis menatap ke depan, dan kami senantiasa menyandarkan pengharapan kami hanya kepada-Mu saja. Biarlah segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami boleh belajar, untuk kami semakin menyadari kelemahan kami, dan kami semakin bersandar berserah kepada pertolongan-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau sertai dan tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mohon pengampunan-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Amin.
Selamat menyongsong bulan Oktober. Selamat menapaki kehidupan dengan penuh sukacita dan pengharapan bahwa damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.